Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh bertawassul dengan salawat? Sangat boleh. Sangat boleh. Ya, asal tawasul itu teman-teman asalnya dengan takwa. Itu rumusnya di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35. Ya, paling kanan di mushaf sana agak sedikit ke bawah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, taqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah dengan takwa itu sebagai wasilah. Wasilah di sini tawassul tawassalu itu mencari wasilah. Ya, untuk bisa membawa wasilah itu dalam rangka memohon kepada Allah supaya Allah cepat mengabulkan apa yang kita inginkan. Nah, ternyata kata Al-Quran wasilah terbaik itu dengan menggunakan takwa. Ya, takwa itu bisa apa? Macam-macam. Bisa ibadah ritual, itu bagian dari takwa. Ya, misalnya sholat itu kan, itu bagian dari takwa. Dalilnya apa? Al-Baqarah ayat 2-3 itu, ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat. Ya, makanya banyak orang bertawasul menggunakan salat. Tawasul di sini menjadi wasilah. Ya, di Quran banyak sekali. Nabi Zakaria misalnya ketika memohon kepada Allah keturunan, ya sudah berobat sana sini memohon dan di mihrab salat, dan dengan tawasul salatnya itu dijawab oleh Allah. Ya, itu kan ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, bermohon kepada Allah dalam salatnya, meminta kepada Allah yang Maha Pemberi tanpa batas saat orang mengatakan dia ada batasan. Apa jawaban Allah? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Anallah yubashshiruka bi Yahya, kan? Maka langsung dikirimkan malaikat menyampaikan kepadanya, Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak. Namanya siapa? Yahya, gitu kan? Nah, jadi itu bisa menggunakan hal demikian. Bisa dengan ibadah-ibadah yang lain seperti misalnya puasa, karena puasa juga bagian dari ketakwaan. Ya, Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Jadi birrul walidain juga bisa. Ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua misalnya, bisa dengan infak, itu bagian dari takwa juga. Ya, bisa dengan amal-amal saleh. Jadi takwa itu wujudnya amal saleh yang dikerjakan dengan iman. Jadi ketika pekerjaan dilakukan dengan iman kepada Allah, maka berubah pekerjaan itu menjadi amal saleh. Makanya di Quran setiap kata iman itu seringkali disandingkan dengan amal saleh. Ya wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, iman ketika mengiringi perbuatan jadi amal saleh itu bagian untuk titian takwa. Makanya muaranya takwa. Jadi begitu takwa meningkat, maka takwa jadi cara tercepat kepada kita untuk memohon kepada Allah supaya dikabulkan permintaan-permintaan kita. Makanya banyak orang memohon kepada Allah itu dengan mengerjakan amal soleh dulu. Makanya setiap kali kita beramal soleh, teman-teman sekalian, jangan lupakan untuk berdoa, karena itu cepat sekali. Cepat-cepat, termasuk kisahnya orang-orang yang viral di Al-Bukhari itu kan, yang terjebak di dalam gua itu dan sulit mereka kemudian untuk keluar dari situ, ya setelah menggunakan banyak tenaga, maka mereka bertawasul kan dengan amal soleh masing-masing. Nah, di antara amal soleh itu ada yang dengan menggunakan lisan. Contohnya apa? Misalnya sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya jelas. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan satu kali sholawat, Allah akan balas dengan 10 kali. Ya, awas nih ya, awas, ada hati-hati, ada persepsi orang-orang salah yang ditebarkan oleh baik itu dari kalangan orientalis ataupun misionaris bahwa ini nabinya orang Islam masih butuh syafaat dari umatnya. Itu salah memahami. Ya, kita wajar lah karena nggak pernah belajar Islam kan, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah mengerti. Jadi kita terangkan lagi dengan cara yang benar. Sholat yang dimaksudkan di sini adalah meminta dengan sholawat itu, memohon kepada Allah dengan keutamaan nabinya supaya kita dapat kemuliaan. Ya, jadi bukan mendoakan dalam konteks doakan Rasulullah sudah baik, sudah terjamin dan sebagainya. Justru kita memohon kepada Allah ya dengan membawa nama Rasulullah SAW melalui sholawat kepadanya. Ya, maka kata Nabi SAW itu akan balik 10 kebaikan. Jadi kita bersolawat kepada Nabi SAW, meminta, hakikatnya meminta kepada Allah supaya dengan solawat itu Allah berikan kemuliaan seperti Allah berikan kemuliaan atas nama Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari situ datang Allah memberikan salawat, kata Nabi, 10 kebaikan kepada kita. Dan salawatnya Allah kepada kita itu berupa apa? Bisa berupa pengabulan doa, bisa berupa rahmat, bisa berupa ampunan, ya, bisa kemudahan dalam mendapatkan solusi dalam kehidupan. Ya, itu misalnya di Quran surah kedua Al-Baqarah ya ayat 155 sampai 157 itu kan bagaimana mengatasi persoalan. 155 persoalannya, 156 kesabarannya, 157 salawat Allah kepada kita. Ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Ya, dan setiap orang-orang yang hidup, kalian semua akan mendapatkan ujian untuk meningkatkan kualitas hidup kalian, bukan untuk menjadikan kehidupan kalian bermasalah, kata Allah. Ya, apa saja ujiannya itu? Ada kekhawatiran, khauf, kita khawatir, gak enak, gak nyaman, macam-macam sifatnya. Wal ju', kadang-kadang lapar, kadang harta berkurang, wa naqsul amwal wal anfus, ya, kadang jiwa ada yang sakit bahkan meninggal, wat thamarat, ada hasil kerja keras kita diambil oleh orang lain, kita yang tender, mereka dapat proyeknya, kan? Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira pada orang sabar. Siapa orang sabar ini? Ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang ketika diuji itu dia menyadari sepenuhnya, wah, ini Allah yang telah tentukan, Allah yang mengangkat derajat saya. Nah, jadi ini adab di Quran, kalau sedang punya ujian itu diuji langsung.
Ya, cara pandangnya pakai iman dulu. Kalau pakai akal, capek nanti. Jadi biarkan iman membimbing akal kita untuk memahami, sehingga datang hikmah. Maka ketika iman kita berbicara, iman kita memberikan bimbingan, maka spirit Quran akan datang. Kata Allah, setiap ujian itu pada hakikatnya didesain oleh Allah untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena semua ujian itu, pemahamannya, itu tidak pernah datang kecuali untuk meningkatkan kualitas. Silakan kalau nggak percaya, ya, kita kadang-kadang di satu sisi bisa memahami dengan mudah, tapi sisi lain terkait hidup kita sendiri, kok jadi susah gitu logika itu dipakai. Saya beri contoh begini, di sekolah kan ada ujian. Kita mengerti kan setiap kali ada ujian itu untuk meningkatkan kualitas ilmu kita. Makanya kita belajar kan, supaya terlihat ilmu kita itu meningkat. Kalau nggak belajar berarti nggak lulus. Ya makanya kan kosa atau frame terkecilnya itu supaya lulus. Lulus itu apa sih maksudnya? Ya lulus itu kan peningkatan kualitas. Jadi lulus kualitas kita meningkat, sehingga naik dari yang sebelumnya, kan? Dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ya hidup juga begitu kan, polanya sama saja. Diuji dengan persoalan supaya kualitas meningkat, kualitas kesabaran, ketangguhan menghadapi sesuatu, ketangguhan merencanakan, ya, ketangguhan bersikap dan sebagainya. Nah kalau lulus di situ nanti naik kelas, naik menghadapi lebih besar lagi, maka diuji lagi sehingga matang keadaan hidup kita. Ketika semua ujian sudah dihadapi, maka kehidupan jadi ringan untuk dilakukan. Ya, nangis itu wajar, air mata itu wajar. Nanti ketika semua air mata telah keluar, pada hakikatnya, pada akhirnya Anda akan menyikapi semua dengan bahagia karena sudah tidak ada air mata lagi yang akan keluar. Jadi kalau sudah terbiasa mengeluarkan air mata sehingga sampai kering, nggak ada air mata lagi yang akan dikeluarkan karena semua akan kebal dengan semua jenis ujian, ringan. Jadi hidupnya akan jadi menyenangkan saja kalau benar cara menghadapinya. Maka Al-Quran mengatakan, katakan pada dirimu, inna lillahi, semua itu punya Allah. Allah kasih ketentuan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah uji di luar batas kemampuan, kan? Nah, kemudian pasti ada solusinya, inna ma'al usri yusra, ini ringan, pasti akan selesai, kan? Maka ketika kita bersimpuh di hadapan Allah dan mengatakan semua Allah telah tetapkan, ya wa ilaihi raji'un, semua kembali kepada Allah termasuk solusinya. Lalu kita bersabar, lalu pelan-pelan kita atasi dengan ikhtiar. Maka orang seperti ini di ayat 157-nya, ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya maka orang-orang ini ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim. Orang-orang ini mendapat salawat dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawatnya apa yang dimaksudkan? Ya satu, pahala-pahala ya dari kesabaran mereka. Yang kedua apa? Ampunan dari Allah ketika mereka memohon. Kan banyak orang diuji itu sering minta ampun kan? Ya, diuji sakit, sabar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, turun ampunan, kan? Ya, terus dapat pahala banyak. Karena nggak sadar ketika diuji kan, coba loh. Kalau nggak ada ujian, kadang-kadang kan kita nggak bisa merasakan nikmatnya tahajud. Kemarin kemana aja? Nggak pernah tahajud, tiba-tiba pekerjaan dikasih sulit sedikit, mulai puasa, mulai baca Quran, kan? Mulai tahajud, gitu kan? Muncul kan hal semacam itu. Dan jawaban dari doa-doa dan diringankan persoalan kehidupan. Jadi itu salawat dari Allah. Makanya untuk mendapatkan itu cara cepatnya bisa banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tiap hari kita salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan bersalawat senyaman yang kita bisa lakukan. Maka itu diantara dalilnya. Ya, yang paling tegas kan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, Allah saja memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malaikat juga bersalawat, dan salawatnya Allah, salawat malaikat beda dengan kita ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi saya sampaikan. Maka hai orang-orang beriman, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah di masa lalu termasuk para pemimpin-pemimpin yang paling populer sekali. Ya, kalau kita lihat di YouTube juga klik misalkan pemimpin yang senang salawat nanti muncul tuh. Ya, dulu di Turki gitu kan ada kan, terus yang sekarang juga pemimpin di Chechnya itu yang senang salawat juga tuh ya. Terus ya, siap banyak, kalau ulama nggak usah ditanya. Kita juga banyak mempersiapkan itu, nanti insya Allah akan terasa manfaatnya, terasa bedanya, terasa kenikmatannya kepada jiwa, ya, salawat, istighfar dan sebagainya. Semoga Allah memuliakan, ya, semoga Allah memuliakan. Masih dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya berkorban satu kambing atas nama satu keluarga? Boleh, di Ibnu Majah jelas hadisnya. Nanti kalau sudah dekat ya ke masa-masa Idul Kurban, saya sampaikan pedoman praktis ya untuk Idul Adha. Di antara hadis yang cepat saya sampaikan ya, ketika Nabi SAW itu kemudian berkorban ya, beliau menghadap ke arah kiblat kemudian mengucapkan Allahumma hadza min Muhammad ya wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Allahumma hadza min Muhammad, ya Allah mohon terimalah kurban ini dari Muhammad SAW wa ali Muhammad, dan dari keluarganya Muhammad SAW wa ummat Muhammad, dan umatnya Muhammad SAW yang selama hidupnya mungkin gak bisa kurban ya. Jadi ada kurban yang beliau atasnamakan untuk pribadi beliau, diatasnamakan keluarga besar beliau ya, keluarga min ali Muhammad ya, jadi keluarga besar beliau. Jadi boleh satu hewan itu kita niatkan untuk satu keluarga misalnya, itu sah kita lakukan. Nah kalau mau satu hewan ya, untuk satu orang juga boleh. Misalnya satu keluarga ada 7 orang, kita ada rezeki gitu kan, nah, rezekinya Allah berikan pada kita alhamdulillah, misalnya untuk satu kambing saja ya, dan tapi kita pengen semua punya kemuliaan dalam korban, lalu kita niatkan satu itu untuk 7 orang, boleh, sah ya. Ambil gampangnya saja, misalnya saya Adi Hidayat nih, saya katakan misalnya Allahumma taqabbal hadza min ali Adi Hidayat, ya Allah mohon terima ini korban dari keluarganya Adi Hidayat, maka masuk di situ istri saya, anak saya gitu kan, dan turunan-turunan yang termasuk dalam keluarga di situ, sesuai dengan niatnya masing-masing. Tapi kalau kita mau beli ada rezeki alhamdulillah satu-satu ya boleh, silahkan ya, misalnya untuk suami satu, untuk istri satu, anak-anak dan sebagainya, atau 1/7 di keluarga misalnya langsung sapi 7 bagian disebutkan bagian keluarga, sah. Silahkan. Yang penting di sini kepada kita satu ketulusan niatnya, kedua kesesuaian dengan rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Jadi kalau mau berkorban itu cari kualitas terbaik dengan anggaran yang kita miliki.
Saya punya 2,5 juta ya, pengen kambing ya, cari kambing terbaik di 2,5 juta itu. Itu yang menjadikan kita lebih maksimal dalam menunaikan ibadah. Jadi sah dilakukan. Sah ya, jadi pengetahuan ya, supaya di masyarakat itu ada keseimbangan. Kadang-kadang kan pengetahuannya harus satu gitu kan. Ya ini untuk satu keluarga tidak juga. Jadi ada yang boleh dilakukan untuk satu keluarga, ada yang boleh dilakukan juga untuk satu niat, misalnya satu orang satu hewan boleh, termasuk nanti korban misalnya bagi yang telah meninggal dunia juga ada. Boleh nanti itu ada turunan-turunan. Nanti pas pembahasan ketika masuk mau Idul Adha, insyaallah kita spesifikasikan untuk mengingatkan kembali ya bakal-bakal lanjutannya. Baik, bagaimana agar semangat menghafal atau belajar tetap terjaga? Ya jaga, supaya terjaga ya jaga. Baik, setidaknya ada 3 hal ya. 1, meluruskan niat. Insya Allah dengan lurusnya niat ini Allah akan memberikan pendampingan kepada kita. Ya, berupa juga ada Allah kirimkan kekuatan pada diri kita, Allah kirimkan misalnya motivasi-motivasi terbaik, termasuk juga Allah jadikan pengiring malaikat-malaikat kan di sekitaran kita yang ditugaskan untuk menjaga konsistensi kita. Yang penting niat, lurus dulu, niat benarkan gitu kan. Nah ini yang diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam di antara pokok yang kita lakukan. Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama ya, Nabi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguh semua pekerjaan aktivitas kita itu akan bergantung kepada niatnya, dan dari niat ini nanti melahirkan motivasi kepada kita, dorongannya gitu kan. Dan dari niat ini pula akan diberikan oleh Allah balasan sesuai niat kita. Apakah jadi ibadah? Kalau kita niatkan ibadah akan jadi ibadah. Ya kalau kita niatkan dunia jadi dunia. Ya orang sholat belum tentu dapat nilai sisi Allah. Kalau dia niatkan sholatnya untuk dilihat orang, maka jadi dunia saja. Riya malah di sini bisa berpeluang dosa. Ya tapi kalau kita misalnya niatkan karena Allah lillah, nah itu akan jadi dorongan terbaik untuk kita, termasuk belajar. Niatkan karena Allah, Allah akan berikan baik itu pahalanya, pendampingannya, menjaga kita dan sebagainya. Yang kedua, hadirkan motivasi. Ya, motivasi. Jadi untuk mencapai tujuan itu apa kemuliaan-kemuliaannya. Sama persis ini manhaj Al-Quran. Ketika Allah misalnya meminta kita untuk menunaikan sholat tahajud, Allah turunkan sebagai motivasi. Ini keutamaan tahajud ini. Saya ada 4 di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 kan. Tahajud itu bisa menjadikan bimbingan Allah hadir dalam hidup kita, mengawali pekerjaan. Tahajud memberikan bimbingan supaya keluar dari kesulitan. Tahajud mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, dan turunan-turunan lainnya. Ya, kemudian ketika kita akan tahajud, tuliskan ya misalnya di dinding ya tempat kita misalnya tidur, di sampingnya ada dinding, kita bikin tuliskan, hey, kalau kamu tahajud dapat ini. Ketika miring ke kanan kita melihat itu jadi motivasi untuk kita. Ya, Anda motivasi ingin menghafal Quran, apa tujuannya? Maka datangkan misalnya di situ, ini kemuliaan penghafal Quran ini, kecerdasan akan ditingkatkan oleh Allah, kemudian akan dijaga, di akhirat kita bisa memberikan mahkota pada kedua orang tua. Begitu dituliskan, itu memberikan semangat lebih dan terjaga kita untuk menghafal kembali, mengulang kembali. Dan nah, yang ketiga itu dengan takwa. Nah, takwa ini penjagaan yang terbaik, meluruskan niat, menghadirkan motivasi, meningkatkan takwa. Ya, takwa itu kan jelas teman-teman sekalian, arahnya bisa meningkatkan ibadah, jadi support dengan ibadah. Ya, ibadah itu bisa ada yang ritual nanti, ya bisa meningkatkan sholatnya, sunnahnya, kan, bacaan Qurannya, puasanya, infaknya, dengan konteks itu, dan meninggalkan maksiat. Ini biasanya kalau maksiat ditinggalkan, motivasinya kuat untuk menunaikan kebaikan-kebaikan, termasuk kepada ilmu. Makanya di Quran itu antara takwa dengan ilmu itu disandingkan. Ya, seperti di akhir ayat 282 di surah Al-Baqarah. Jadi di penghujungnya paling kiri, paling bawah itu Allah menyampaikan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan berkenan ya menambahkan pengetahuan, menjaga pengetahuan engkau gitu. Makanya ketika kita meningkatkan takwa, terjaga kita. Ya, pengetahuan itu lurus gitu, bersih sekali, pandangan objektif, solutif, ya bukan kita menyampaikan sesuatu itu hanya untuk disampaikan saja, untuk ramai, untuk ini, apalagi untuk menyoal orang lain. Ya, dan na'udzubillah kalau kita belajar, ternyata ilmu yang kita dapatkan itu di pembelajaran hanya digunakan untuk mencela orang lain atau menyoal orang lain atau merasa paling benar itu kan, maka itu ada yang salah prosesnya. Ilmu itu membantu kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita lebih baik dalam setiap tutur, dalam setiap tindakan kebaikan. Jadi kalau ada ilmu itu dapat tapi kemudian dengan itu kontraproduktif dengan apa yang kita lakukan, ya termasuk celaan, malah menjadikan banyak permusuhan, ya menjadikan banyak perselisihan, artinya ada yang tidak berkah di dalamnya. Ya, ada yang tidak berkah. Jadi ini bagian pertama, semangat belajar, menghafal tetap terjaga, dari luruskan niat, tingkatkan motivasi, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang kesungguhan-kesungguhan. Ya Allah taala alam bisawab, mungkin yang lain punya pandangan berbeda, tapi yang pokok selalu akan kembali kepada apa yang disampaikan.